Selamat pagi. Terima kasih dengan Dokter Dia, dokter yang sudah berjaga pada klinik hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Adit, Bapak Adit, umurnya berapa? 35 tahun, Pekerjaan saat ini apa Pak? resepsionis Alamat rumahnya di mana? di Jalan Abimanyu. Ada keluhan apa Bapak yang bisa saya bantu? Alat kelamin saya agak sedikit panas. Rasa panasnya bisa ditunjukkan lokasinya di mana? Lebih spesifiknya? Nggak tahu bagian panasnya di mana. Durasi rasa panas yang dirasakan itu berapa lama? Lama sih. Bapak tahu faktor pemicunya? Kurang tahu. Adakah faktor yang memperberat Bapak? Nggak tahu juga. Biasanya Bapak memperingat rasa sakit melakukan apa? Nggak ngelakuin apa-apa. Tidak minum obat Bapak ya? Tidak. Ada gejala lain Bapak? Nggak ada. Keluarga ada yang pernah punya riwayat penyakit kelamin? Nggak ada. Sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan di tempat lain atau rumah sakit lain? Belum. Pengenalan Bapak, apakah Bapak memiliki kebiasaan merokok atau alkohol? Tidak. Apakah Bapak melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang? Mungkin. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik Bapak untuk membantu diagnosis saya terkait dengan keluhan Bapak tersebut. Jadi pemeriksaan fisik akan kita lakukan dengan melakukan pemeriksaan pada ginjal, kemudian kandungan kemih dan alat kelamin. Mungkin sedikit terasa tidak nyaman Bapak, karena nanti saya akan minta Bapak untuk melepaskan pakaian bawah Bapak. Apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan? Ya. Jadi pemeriksaan itu di atas pemeriksaan pengamatan, perabaan, dan perkusi Bapak. Bapak bersedia Bapak ya? Ya. Baik, silakan Bapak melakukan pengosongan kandung kemih dengan buang air kecil terlebih dahulu, lalu berbaring di bed. Saya akan melakukan tindakan aseptik Bapak ya. Ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada regio ginjal terlebih dahulu. Saya akan mengamati regio ginjal Bapak dari bagian depan dan belakang Bapak ya. Pak, saya bantu miringkan badannya supaya bisa saya perhatikan. Baik, sudah Bapak ya. Jadi dari pengamatan saya tidak menemukan adanya perubahan warna, kemudian tanda radang, adanya bekas luka pada bekas operasi, kemudian fistel, tumor, dan bulging yang berarti normal Bapak ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada ginjal Bapak, jadi melakukan penekanan pada ginjal Bapak untuk mencari adanya nyeri tekan. Jadi kalau Bapak merasakan adanya nyeri tekan, tolong dikatakan kepada saya Bapak ya. Jadi caranya saya akan meletakkan tangan kiri saya di belakang Bapak dengan posisi di mana ini paralel dengan kosta 12 dan ujung jari menyentuh sudut kosta vertebral, berusaha mengangkat untuk mendorong ginjal ke depan. Kemudian tangan kanan saya letakkan di atas lembut, di kurangan kanan atas lembut. Dan saya akan melakukan penekanan pada saat Bapak inspirasi maksimal di bawah arkus aorta. Bapak tolong lakukan pernapasan dalam Bapak. Ya, sudah Bapak, ada nyeri tekan Pak? Tidak ada Bapak ya. Saya lakukan pada ginjal yang satunya dengan letak tangan yang sama dan posisinya seperti memeluk karena tidak melakukan perpindahan. Lakukan pernapasan dalam Bapak. Baik, sudah Bapak, ada rasa nyeri tekan? Tidak ada Bapak ya. Saya lanjutkan pemeriksaannya Pak ya ke perkusi ginjal. Jadi perkusi ginjal ini saya akan mengetok ginjal Bapak untuk mencari adanya nyeri. Jadi kalau Bapak merasakan adanya nyeri, tolong dikatakan kepada saya Bapak ya. Saya akan melakukannya dengan Bapak menghadap satu sisi. Saya akan meletakkan satu tangan saya di sudut kosta vertebral di mana setinggi vertebra thoracalis 12 dan lumbar 1. Kemudian saya akan melakukan pemukulan dengan sisi ulnar kepala tangan saya. Saya lakukan pemukulan Pak ya. Ada rasa nyeri Bapak? Saya lakukan kembali Pak. Ada rasa nyeri Bapak? Baik Kak, saya bantu kembali. Jadi dari pemeriksaan tersebut Bapak tidak merasakan rasa nyeri, yang berarti normal, tidak ada masalah Bapak ya. Kemudian selanjutnya saya lakukan pemeriksaan pada kandung kemih Bapak atau buli-buli Bapak, dimulai dari inspeksi. Baik, dari inspeksi saya tidak menemukan adanya tanda perubahan warna kulit, tanda radang, bekas luka, bekas operasi, tumor, fistel, dan bulging. Kemudian saya tidak menemukan pembengkakan pada kelenjar inguinalis yang berarti normal. Kemudian adalah palpasi pada kandung kemih dengan melakukan penekanan di atas simfisis pubis. Apakah ada rasa ingin kencing Bapak? Baik, tidak ada rasa ingin kencing Bapak ya, berarti normal. Kemudian saya juga tidak meraba adanya massa kontraktil atau bala teman. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada kandung kemih atau buli-buli Bapak. Di sini saya akan melakukan perkusi dari bawah umbilikus menuju ke di atas simfisis pubis Pak ya. Ya Bapak, saya sudah melakukan perkusi dari bawah umbilikus menuju ke atas simfisis pubis. Saya menemukan ada perubahan suara dari timpani dan sedikit keredup. Perubahannya sedikit Pak ya, karena Bapak sudah mengosongkan kandung kemih, jadi perubahan suaranya itu tidak redup sekali. Lanjut ke melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Bapak. Jadi di sini untuk mempermudah pemeriksaan, Bapak bisa melepaskan pakaian bawah Bapak sembari saya mempersiapkan diri Bapak ya. Jadi di sini saya akan melakukan
saya akan menggunakan apron terlebih dahulu. Saya lakukan tindakan aseptik. Lalu saya akan menggunakan handscoon. Saya sudah selesai melakukan penggunaan APD. Saya mulai Pak ya. Jadi pemeriksaan pada APD saya lakukan dari inspeksi terlebih dahulu pada kulit percutium Bapak. Bapak, dari hasil inspeksi saya tidak menemukan adanya tanda radang, perubahan warna kulit Pak ya, berarti normal. Kemudian saya akan lakukan kemudian saya amati lubang percutiumnya, tidak ada kelainan di mana lubang percutiumnya itu sempit atau pinosis sehingga saya bisa lakukan retraksi. Saya lakukan retraksi Bapak ya. Baik, saya sudah lakukan retraksi. Sekarang kepala penis atau glans penis Bapak sudah terlihat. Saya akan lakukan inspeksi kembali di glans penis, kemudian mata penis sisi dorsal dan ventral Bapak ya. Bapak, saya sudah melakukan pengamatan. Di sini saya tidak menemukan adanya tanda kemerahan, kemudian tanda-tanda radang. Juga saya tidak menemukan adanya kodiloma acuminata atau kutil, kemudian karsinoma massa. Kemudian saya amati letak ostium uretra eksternumnya itu dia pada posisi yang normal, tidak terlalu ke ventral atau yang disebut dengan hipospadia dan tidak terlalu ke dorsal atau epispadia. Kemudian ukurannya juga normal dan tidak ada cairan seperti nanah atau darah yang keluar Bapak ya. Kemudian di mata penisnya saya juga tidak amati ada tanda perubahan warna atau tanda radang. Saya lanjutkan kepada palpasi penis Bapak ya. Palpasi akan saya lakukan pada sisi dorsal dan ventral. Kalau Bapak merasakan rasa nyeri tolong dikatakan Bapak ya. Baik, sudah saya lakukan. Sekarang saya lakukan pada sisi ventral. Baik, sudah saya lakukan Pak. Dari pemeriksaan tersebut ada rasa nyeri Pak? Baik, tidak ada Bapak ya. Kemudian saya di sini juga tidak saya juga tidak merasakan adanya bagian yang keras pada bagian dorsal atau di mana dorsal itu ada corpus cavernosa, itu tidak ada bagian yang keras. Kemudian pada bagian ventral itu teraba uretranya dan tidak membengkak serta tidak nyeri Bapak ya. Kemudian saya amati ketika saya melakukan refleks pada uretra itu tidak ada cairan yang keluar dari ostium uretra eksternumnya seperti darah atau nanah, yang berarti normal Pak. Baik, saya lanjutkan pemeriksaan pada skrotum Bapak ya. Jadi pemeriksaan pada skrotum ini saya lakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi inspeksi saya lakukan pada posisi berdiri dan terlentang. Di sini saya anggap sudah melakukan yang terlentang karena tidak bisa. Baik Bapak, saya sudah lakukan inspeksi di mana tidak ada tanda-tanda perubahan warna atau tanda-tanda radang. Kemudian ukuran skrotumnya sama, tidak terjadi pembesaran pada skrotum. Kemudian ketika terlentang terjadi sedikit pengecilan pada skrotumnya, yang berarti itu normal Bapak ya, tidak ada masalah. Kemudian tidak ada penyumbatan pada venanya. Kemudian saya lakukan penilaian pada testisnya, di mana testisnya ini letaknya yang kiri menggantung lebih rendah dibandingkan yang kanan, itu merupakan suatu hal yang normal. Kemudian letak testisnya itu tidak horizontal atau angle sign dan tidak terlalu terangkat ke atas atau Derming sign, yang merupakan tanda dari torsi testis. Kemudian tidak ada pembesaran pada testis, ukuran dan letaknya sesuai. Kemudian saya lakukan perabaan pada atau palpasi pada isi skrotumnya Pak ya. Saya lakukan pada skrotum yang kiri terlebih dahulu. Sini saya akan meraba testis epididymis, funiculus dan meatus inguinalis externus Pak ya. Sudah saya lakukan Pak, ada rasa nyeri? Tidak ada Pak ya. Saya lanjutkan ke skrotum yang satunya. Di sini saya meraba dengan ibu jari pada satu bidang dan jari tengah serta jari telunjuk pada bidang yang lainnya dengan cara yang sama pada kedua skrotum. Jadi dari perabaan tersebut ada rasa nyeri Pak? Tidak ada Bapak ya. Jadi dari pemeriksaan tersebut saya dapatkan kesimpulannya bahwa Bapak tidak merasakan nyeri, berarti tidak ada hal yang kelainan atau indikasi kelainan. Kemudian saya raba testisnya itu tidak terjadi pembesaran atau pemadatan, kemudian ukurannya normal, testisnya teraba berarti tidak ada kelainan hidrokel. Kemudian saya melakukan perabaan pada semua bagian isi skrotum, Bapak tidak merasakan nyeri, berarti tidak ada kelainan seperti epididymitis atau kelainan lainnya Pak ya, atau kelainan torsi pada testisnya. Baik Bapak, kita sudah selesai melakukan. Sekarang saya lakukan pemeriksaan transmilionasi skrotum. Transmilionasi skrotum ini saya akan lakukan dengan mengarahkan cahaya pada skrotumnya Pak ya. Saya lakukan pada skrotum yang satunya. Bapak sudah selesai. Jadi dari pemeriksaan tersebut saya tidak melihat adanya pembedaran cahaya dari senternya atau dari penletnya, yang berarti tidak didapatkan hasil transmilionasi yang positif, yang berarti tidak ada kelainan hidrokel. Baik Bapak, sudah selesai pemeriksaannya. Bapak bisa mengenakan kembali pakaian Bapak sembari saya melakukan tindakan aseptik Bapak ya. Terima kasih.
dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, saya dapat simpulkan tidak ada kelainan yang bermasalah Pak ya. Rasa panas itu tidak menunjukkan ada tanda-tanda kemerahan atau nyeri. Untuk saran saya, kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan dan saya akan resepkan obat nantinya. Kemudian saya sarankan untuk Bapak berarti melakukan hubungan seks lebih dengan satu orang Bapak ya, tolong bersihkan setia. Karena itu bisa mengindikasikan seperti HIV atau penyakit lainnya yang berbahaya Pak ya. Ada yang ditanyakan Pak sebelum kita akhiri? Tidak ada. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau ada kelainan bisa kembali lagi ke sini Pak ya. Terima kasih, semoga sehat selalu.